Halo teman-teman, di video ini saya ingin berbagi sedikit mengenai pencegahan dari penyebarluasan rahasia dagang dalam suatu bisnis. Seperti yang kita ketahui saat ini, sektor UMKM dengan pemberdayaan warga sekitar makin sering dijumpai terutama dalam bidang kuliner. Hal tersebut mendorong terciptanya produk-produk makanan yang tentunya memiliki cita rasa atau ciri khas yang melekat akan suatu daerah asal produk tersebut dibuat. Contohnya, jamu yang diproduksi secara tradisional oleh warga Madura, emping tak-takan yang diproduksi oleh warga Serang, dan lain-lain. Dalam menjalankan bisnis UMKM kuliner, para pencetus produk yang berada di pasaran tentunya memiliki resep, metode pengolahan, hingga strategi pemasaran yang ingin mereka lindungi dari pemanfaatan dan penggunaan oleh orang lain, terutama eks-karyawan atau kompetitor. Bagaimana caranya agar dapat dilindungi? Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang yang akan memberikan perlindungan terhadap hal-hal yang menjadi kunci dalam menjalankan bisnis tersebut. Apa yang dimaksud dengan rahasia dagang? Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dalam lingkup apa saja Undang-Undang Rahasia Dagang itu dapat melindungi? Lingkup yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang yaitu 1. Metode produksi 2. Metode pengolahan 3. Informasi lain di bidang teknologi dan atau dalam bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum termasuk resep, formula, daftar klien, atau rencana pemasaran. Lalu, apakah ada hak yang didapatkan oleh pemilik bisnis tersebut jika telah dilindungi? Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang telah menjelaskan bahwa pemilik bisnis tersebut dapat memiliki hak yaitu 1. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya 2. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Apakah jika telah memiliki suatu produk dalam sebuah bisnis akan terotomatis mendapat perlindungan rahasia dagang oleh undang-undang tersebut? Perlindungan rahasia dagang tidak dapat diperoleh secara otomatis, melainkan pemilik rahasia dagang tersebut perlu memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang untuk mengenali hal-hal yang harus dilakukan dan yang harus dihindari agar tidak terjadi kehilangan perlindungan tersebut. Bagaimana caranya memperoleh perlindungan rahasia dagang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang? Untuk memperoleh perlindungan sebagai rahasia dagang, terdapat beberapa standar atau persyaratan umum yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah 1. Informasi tersebut harus merupakan informasi yang dirahasiakan, yang artinya tidak dapat diakses oleh pihak lain selain pemilik atau pihak-pihak tertentu yang telah diberi izin oleh pemiliknya. 2. Informasi rahasia tersebut memiliki nilai komersial. 3. Ada upaya-upaya dari pemiliknya untuk menjaga kerahasiaan, misalnya dengan membuat perjanjian kerahasiaan dengan pihak-pihak yang diberi akses kepada informasi tersebut. Lalu, setelah memahami dan mengerti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang serta syaratnya, apa yang akan terjadi jika terdapat masalah? Saat pemilik rahasia dagang sudah paham akan isi undang-undang dan syarat yang ada, sehingga jika terdapat masalah, pemilik rahasia dagang dapat mengambil tindakan hukum secara perdata atau pidana sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang.
Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam video ini mengenai pencegahan dari penyebarluasan rahasia dagang dalam suatu bisnis. Terima kasih.